Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pemirsa yang saya hormati, mari kita melanjutkan materi, yaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebagaimana dalam kitab Bujeromi dijelaskan, perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Yang pertama yaitu sesuatu yang sampai pada lubang manusia dengan sengaja. Keterangannya yaitu walladzi yafturu bihi as-shaimu asratu asya'a. Al-awwalu ma wasola min ainin wa in qolat kasim simatin amdan mukhtaron aliman bitahrim ila mutlaqil jauf mimman fadin maftuhin sawa'un kana yukhilu al-ghida'a awid dawa'a amla kabatinil halaki wal batni wal am'ai. Sesuatu yang membatalkan puasa ada 10, yaitu sesuatu yang sampai ke lubang tubuh manusia, lubang yang terbuka, walaupun sedikit seperti wijen, dan dia tahu bahwa itu haram. Baik lubang itu merubah makanan atau obat ataupun tidak, seperti dalamnya tenggorokan atau batinnya tenggorokan dan perut dan usus, dan juga masuk ke dalam kepala. Tetapi ketika hanya masuk pada pori-pori tubuh, maka itu tidak membatalkan. Seperti keterangan dalam kitab, yaitu fala yaduru wusulu duhnin au kukhlin bitasarubin masamma jaufihi kama la yaduru irtisaluhu bil ma'i wa in wajada asaron bibatinihi. Tidak berbahaya sampainya minyak ataupun celak yang meresap dalam pori-pori tubuh manusia. Sebagaimana tidak berbahaya seseorang mandi dengan air dan masih ada bekas di dalamnya. Wala yaduru wusulu rikihi mimmakdanihi jaufahu au wusulu dubabin au ba'udin au hubari torikin au ghurbalati dakikin jaufahu
li ta'assurit takharuzi anhu. Dan tidak berbahaya sampainya ludah dari perutnya. Dan juga tidak berbahaya sampainya lalat ataupun nyamuk ataupun debu jalanan ataupun ayaan tepung ke dalam perutnya karena sulit untuk menjaganya. Tetapi ketika memasukkan sesuatu dalam telinga itu membatalkan. Sebagaimana keterangan yaitu wa taktiru fi batinil uduni muftirun. Dan meneteskan sesuatu di dalam telinga itu membatalkan puasa. Tetapi apabila seorang itu berkumur atau memasukkan air dalam hidung lalu dikeluarkan lagi dan air tersebut masuk ke dalam perutnya, maka masih ada pemilahan-pemilahan. Apabila dia itu terlalu dalam berkumur atau istinsak, maka membatalkan. Apabila biasa-biasa saja, maka tidak membatalkan. Dan lagi, apabila makanan itu masih ada di antara sela-sela giginya, lalu bercampur dengan ludahnya, tetapi dia itu tidak menyengaja tertelan ke dalam perutnya, maka tidak membatalkan. Sebagaimana keterangan dalam kitab yaitu walau baqiya ta'amun baina asnanihi fajarobihi rikuhu min ghairi qasdin lam yuftir in ajayaan tamyizihi wa majhihi li'annahu ma'durun fihi ghairu mufarritin. Para pemirsa yang saya hormati, selanjutnya yang membatalkan puasa yang nomor 2 yaitu al-huknatu atau suntik. Yang dimaksud di sini adalah suntik yang dimasukkan ke dalam lubang yang terbuka. Maksudnya adalah yaitu memasukkan obat atau sejenisnya dari dubur. Sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Huknatu wahiyya bidomil muhmalah idkhalu dawain au nahwihi minad duburi min akadis sabilain. Fataktiru fi batinil ikhlili wa idkhalu udin au nahwihi fihi muftirun. Meneteskan pada
dalamnya saluran kencing dan memasukkan kayu atau sejenisnya, maka membatalkan puasa. Tetapi kalau suntik itu di pori-pori tubuh, dalam arti kata tidak dalam anggota tubuh yang berlubang, maka tidak membatalkan puasa. Karena obat itu hanya masuk pada otot saja, tidak sampai ke perut. Berbeda kalau diinfus. Kalau diinfus, kebanyakan ulama membatalkan puasa karena infus itu bisa masuk ke semua jaringan tubuh termasuk ke perut. Dan disamakan dengan suntik, yaitu memasukkan pucuk jari-jari ke dalam dubur ketika istinja, maka membatalkan puasa. Kecuali bagi orang yang terkena sakit ambien, maka tidak membatalkan karena itu termasuk darurat. Sebagaimana keterangan dalam kitab Wakal Huknati dukhulu torfi usbu'in fid duburi halatal istinja'i fayafturu bihi illa in adkhola al-mabsuru mak'adatahu bi usbu'ihi fala yafturu bihi kama sokhahahu al-Baghawi litirorihi ilaihi. Dan yang membatalkan puasa yang nomor 3, yaitu muntah-muntah dengan sengaja. Walaupun dia yakin tidak ada sesuatu yang kembali lagi ke dalam perut. Sebagaimana keterangan dalam kitab Wassalisu al-Qai'u amdan. Wa in tayaqqana annahu lam yarji minhu syai'un ilal jawfi. Tetapi apabila muntah-muntah itu tidak disengaja, karena memang itu dorongan dari tubuh itu sendiri, maka tidak membatalkan puasa. Sebagaimana keterangan hadis, yaitu man dara'ahu al-qai'u ay ghulabahu wa huwa shaimun falaisa alaihi qada'un. Para pemirsa yang saya hormati, selanjutnya yang nomor 4 adalah wati atau jima. Sebagaimana keterangan dalam kitab Warwabi'u al-wat'u bi'idkhali khasafatin au qadriha mimmaktu'iha amdan mukhtaron aliman bitahrimi fil farji walau duburon min adamiyin au ghorihi anjala amla. Fala yuftiru bil wat'i nasyan wa in kasura. Dan yang keempat adalah wati atau jima dengan memasukkan khasafah atau kira-kiranya khasafah bagi orang yang khasafahnya terputus dengan sengaja, dan memasukkannya itu ke dalam farji ataupun pada dubur, baik itu anak Adam, maksudnya keturunannya Nabi Adam atau selainnya.
baik dia itu keluar sperma ataupun tidak. Tetapi jika dia ketika melakukan jima itu lupa, maka tidak membatalkan, walaupun itu banyak. Dan yang kelima adalah injal atau keluar sperma karena kontak fisik. Sebagaimana keterangan dalam kitab, wal khamisu al injalu walau kitrotan ammubasyaratin binahwi lamsin kakublatin bila hailin li'annahu yuftiru bil ilaji bighairi injalin. Yang kelima adalah injal atau mengeluarkan mani walaupun setetes dengan kontak fisik, dengan cara memegang atau meraba ataupun mencium dengan tanpa pembatas atau hail. Berbeda apabila dengan pembatas ataupun hanya melihat ataupun memikir-mikir walaupun dengan syahwat lalu keluar sperma. Dan di situ tidak ada kontak fisik, maka tidak membatalkan puasa. Sebagaimana keterangan dalam kitab, bikhilafi ma law kana bihailin au nadrin au fikrin walau bisyahwatin li'annau injalun bighairi mubasyaratin kal ikhtilami. Berarti disamakan dengan orang yang mimpi basah. Dan yang keenam adalah haid. Selanjutnya yang ketujuh adalah nifas. Yang kedelapan adalah junun atau gila. Yang kesembilan adalah murtad. Dan yang kesepuluh adalah melahirkan atau wiladah. Para pemirsa, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.